Pemirsa, tersangka dan mantan napi ikut pilkada itulah yang menjadi topik pada pagi hari ini. Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Cafe Bincang Pagi. Yang pertama saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD. Selamat pagi, Prof. Mahfud. Selamat pagi, apa kabar? Dan yang kedua adalah Mas Viva Yoga, ini adalah Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Amanat Nasional, PAN. Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, Mas Viva, apa kabar? Dan yang ketiga adalah peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW dengan Mas Ade Irawan. Selamat pagi, Mas Ade, apa kabar semuanya? Baik. Semoga baik-baik saja karena kita Amin. topik pada hari ini cukup agak berat, tetapi mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi para pemilih nanti. Pemirsa, sebelum kita bahas, kita simak dulu informasi berikut ini. Pendaftaran peserta pilkada serentak tidak hanya dimeriahkan oleh para petahana. Para tersangka dugaan kasus korupsi dan sejumlah mantan narapidana kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah pun juga ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Desember nanti. Para pendaftar itu diantaranya adalah Amjad Lawasa, tersangka kasus tukar guling tanah yang akan maju dalam pemilihan Bupati Poso. Amjad yang merupakan sekda Provinsi Sulawesi Tengah ini didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Ada pula Sumarno HS yang akan maju dalam pilkada Semarang, Jimmy Rembarogi yang mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Manado, dan Eli Engelbert Rasut yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Secara aturan tidak ada yang salah dalam pendaftaran ini. Selama belum ada putusan inkrah dan belum ditahan, mereka yang berstatus tersangka boleh ikut mendaftarkan diri sebagai kontestan pilkada. Begitu pula dengan mantan narapidana. Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi mensyaratkan mantan narapidana harus menunggu selama 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk mencalonkan diri dalam pilkada, kini MK telah mengubah keputusannya. Mantan narapidana diperbolehkan langsung mengikuti pilkada. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris mengatakan, pragmatisme parpol menjadi penyebab tersangka atau mantan narapidana bisa ikut sebagai peserta pilkada. Partai politik disebut hanya memperhitungkan calon yang memiliki uang dan elektabilitas tinggi, tanpa mempertimbangkan integritas dan rekam jejak yang bersangkutan. Hak politik memilih dan dipilih memang melekat di diri tiap warga negara. Namun di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di segala lapisan, apakah sebanding jika rakyat sebagai pemegang suara dan pilkada nanti justru diberikan pilihan calon pemimpin yang pernah mengusik hak kesejahteraan mereka? Tersangka dan mantan napi ikut pilkada, pragmatisme parpol dalam menyeleksi calon kepala daerah. Kami akan langsung membahasnya. Pemirsa, saya ke Prof. Mahfud dulu. Prof. Mahfud, saya baca di sejumlah artikel Anda ini menyayangkan putusan MK yang menjadi cikal bakal bisa mantan napi akhirnya maju dalam pilkada. Kenapa, Prof? Ya, sebagai warga negara saya sekarang ini menyayangkan karena begini kan, memang orang yang sudah pernah dihukum itu kan ya sudah menebus kesalahannya. Itu secara yuridis formal, tapi secara moral sebenarnya kan undang-undang boleh membatasi. Ya. Gitu. Dulu ada kasus itu di MK, memang pertama kali membolehkan tuh MK di zaman saya, tetapi dengan syarat minimal 5 tahun sudah bebas, gitu ya. Bahkan di dalam diskusi-diskusinya itu dibatasi, itu bukan pidana terorisme, bukan pidana korupsi dan narkoba gitu di dalam diskusi-diskusinya. Tapi kita menyatakan begini, oke, sesudah 5 tahun dia boleh gitu kan, masyarakat menilai, tapi untuk jabatan yang dipilih oleh publik. Nah, tetapi sekarang ini menjadi lebih liberal lagi ya dengan putusan yang terbaru ini. Pokoknya orang sudah keluar tanpa dibatasi waktu, itu langsung bisa boleh dan tidak membatasi pada tindak pidana tertentu. Lah, saya merasa ini ngeri ya, kalau suatu saat koruptor-koruptor sekarang mananya kan bukan hanya puluhan miliar, sudah ratusan miliar, triliunan kan. Kalau nanti banyak koruptor keluar dari penjara lalu tinggal beli ke partai, beli ke rakyat, bikin apa money politics gitu, nanti negara ini bisa dikuasai oleh para koruptor gitu. Nah, tetapi MK itu sudah memutus. Menurut MK sekarang ini ya sudah, pokoknya kalau sudah dihukum jangan dihukum lagi dengan tidak boleh gitu. Dan menurut konstitusi putusan MK itu mengikat sebagai hukum. Tapi sebagai warga negara saya kecewa. Kita kan sebenarnya sudah punya semangat negara ini harus dibersihkan dari korupsi. Dengan itu mempermudah lagi gitu. Ya dengan alasan bahwa itu hak asasi, tapi sebenarnya kita selalu punya kunci ya tentang hak asasi itu, bahwa hak asasi itu bisa dibatasi
di dalam undang-undang karena pertimbangan moral, pertimbangan ketertiban umum dan sebagainya itu dari sudut pertimbangan moral kan sebenarnya sudah bisa masuk. Itu dilarang lah kalau narapidana. Di negara-negara lain aja juga yang liberal sekali pun tidak boleh kok kalau mantan pidana. Ya? Iya. Oke. Kok Kalau di kita sini lihat, jadi Prof, boleh ada perbedaan yang signifikan ketika Anda masih menjabat sebagai Ketua MK. Apa perbedaan MK yang dulu dengan MK yang sekarang? Kenapa bisa melahirkan beberapa putusan-putusan MK yang sekarang ini cukup kontroversial? Misalnya dinasti politik yang kemarin. Apa yang terjadi, Prof? Apakah karena latar belakang hakim MK sekarang yang banyak dari parpol atau bagaimana? Saya tidak tahu gitu ya, tetapi memang hakim itu independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Nah, kalau itu memang sikap independensi, bukan karena ada bisikan-bisikan politik, kemudian ada keperluan-keperluan untuk diri sendiri dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Kalau memang itu pandangan yang independen, kita harus menghormati itu gitu. Kalau tersangka, Prof? Kalau tersangka bagi saya masih bisa dimaklumi. Karena tersangka itu kan kadangkala dia bisa tidak terbukti juga. Apalagi di dalam banyak kasus penersangkaan itu sering dikaitkan dengan momen politik. Itu silahkan saja kalau tersangka, karena aturannya dimanapun ada asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau sudah terpidana secara moral kan, apalagi korupsi dan sebagainya, itu kan mestinya MK turut mempercepat upaya pemberantasan korupsi ini. Sekarang sudah semakin melambat, ini mundur lagi gitu dari situ. Tapi oke lah itu mengikat, kita tidak, saya terutama sebagai mantan hakim MK gitu, tentu harus memahami itu bahwa yang diputuskan MK itu sudah mengikat. Lepas dari soal kita suka tidak suka, benar atau tidak benar, itu mengikat. Mas Ade, bagaimana melihatnya? Ya, sama seperti Pak Mahfud, kami kecewa paling tidak keputusan ini membuat upaya yang sebelumnya ingin membuat sanksi sosial kepada napi gitu ya, akhirnya batal gitu ya. Lebih kecewa lagi ketika partai politik menggunakan putusan MK ini untuk mendorong kandidat napi ini menjadi kepala daerah. Sebenarnya keputusan MK tidak akan punya pengaruh apapun kalau kemudian partainya memiliki semangat anti korupsi. Dia tidak memberi pintu atau memberi perahu kepada kandidat tersebut untuk maju dalam pemilu kada. Nah, makanya kemudian saya kira harus dicek apakah kemudian faktor apa yang menyebabkan partai nekat mencalonkan kandidat-kandidat macam ini. Apakah mereka sudah kehabisan kader-kader yang terbaik gitu ya, padahal negara selama ini juga mensubsidi antara lain untuk pendidikan politik kepada partai politik gitu ya. Yang kedua, apakah karena ada mahar politik yang kemudian menyebabkan mereka bisa terpilih gitu ya. Saya tidak mau berburuk sangka dulu, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Viva gitu ya. Yang punya partai politik. Iya, yang punya partai politik. Makanya itu yang harus dicek. Nah, kalau kemudian disebabkan oleh mahar politik, ini harus bisa ditindaklanjuti karena di Undang-Undang Pemilu Kada ada larangan mahar politik. Ini kan bagian dari korupsi pemilu yang sering kami sebut sebagai pembelian nominasi atau kandidasi buying. Nah, ini yang harus kita larangan, tapi kenyataannya banyak ya? Ya, ini kan baru rumors ya. Yang tahu banyak kan teman-teman di partai politik. Apakah benar mahar menjadi faktor utama yang menyebabkan kandidat dipilih? Itu bukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional, misalnya kandidat memiliki integritas, rekam jejak yang baik, memiliki kualitas sehingga dimajukan. Kami sih berharap yang dimajukan oleh partai adalah kandidat-kandidat terbaik gitu ya. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud, menu yang disajikan kepada publik ini adalah orang-orang yang terbaik sehingga rakyat dengan mudah bisa memilih, bukan kemudian menu yang disajikan menu-menu yang buruk. Menu-menu yang sudah ada cacatnya, begitu ya? Ya, menu-menu yang sudah cacat dan terbukti mereka sebelumnya mengkhianati kepercayaan rakyat, masa kemudian diberi karpet merah untuk maju lagi. Dan saya kira kandidat macam ini gitu ya, sekali lagi bukan untuk berburuk sangka, memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk mengulangi hal yang sama dibanding kandidat-kandidat yang memiliki rekam jejak yang lebih baik. Mas Viva, silakan dijawab. Kenapa parpol memberikan perahu kepada calon? Jadi dari tafsir teologis sebenarnya DPR sebagai pembentuk undang-undang dalam pasal 7 ayat G Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada itu
dibatalkan oleh MK. Jadi sebenarnya spiritnya itu sama dengan Prof. Mahfud sebenarnya itu, bahwa ada jedah selama 5 tahun bagi mantan napi untuk tidak boleh ikut sebagai kompetitor atau calon dalam jabatan publik yang dipilih. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, itu tidak berlaku bagi para mantan napi yang sudah menjalani proses selama 5 tahun atau lebih, baru boleh ikut. Tapi kemudian kan dibatalkan oleh MK. Jadi spirit dari DPR sebenarnya sama sebenarnya dengan MK. Nah, problemnya sekarang adalah menyangkut soal hukum. Sebenarnya dari sisi hukum tidak ada yang dilanggar, tetapi dari sisi etika, dari sisi moral, dari sisi persepsi publik terhadap mantan napi itu kan pasti buruk ya. Mantan napi, teroris, narkoba, itu masyarakat pasti punya persepsi yang buruk. Mungkin dalam tafsiran saya, karena MK sekarang ini tafsirannya lebih progresif, berdasarkan kepada pertimbangan hak asasi manusia, bahwa kenapa ada tambahan 5 tahun tidak boleh untuk menjadi kompetisi di pilkada, itu menurut anggota MK karena nanti ada tambahan hukuman lagi. Itu tafsiran dari MK, sehingga yang sudah kita rumuskan di DPR itu kemudian dibatalkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau proses di Poso misalnya, itu sudah kita tetapkan kemudian di TSK-kan gitu loh. Dari PAN gitu. ada berapa sih, Mas Viva? Hanya satu aja, satu. Satu tersangka? Iya, tersangka. Mantan napi? Iya, TSK. Satu juga. Satu juga? Nah, gitu. Jadi bukan soal mahar atau apa, tapi karena memang ini karena kepentingan politis ya, seharusnya kan tidak terjadi gitu. Tetapi ya biarlah nanti rakyat yang akan memilih. Dan saya berharap kalau kemudian nanti kejadian ini terulang lagi, ya kita berharap para hakim memberikan keputusan yang lebih berat kalau dia melakukan korupsi, bisa 2-3 kali lebih berat lagi. Oke. Gitu. Sebelum kita jeda, Mas Viva, berarti Anda sepakat sebetulnya ini sebetulnya tidak perlu terjadi? Tidak perlu ada terjadi. Mantan napi atau tersangka yang maju? Tetapi karena ini menjadi keputusan MK, itu membuka peluang bagi seluruh partai. Nanti saya akan tanya lebih lanjut, Mas Viva. Anda mengatakan tadi dari segi etika, moral sebetulnya tidak baik. Masyarakat sudah punya persepsi. Tetapi mengapa PAN pada akhirnya tetap memajukan? Padahal dari segi etika dan moral itu Anda mengakui ini tidak baik bagi masyarakat. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.